Lah kau belain dia, saya bilang. Orang seperti kamu datang ke sana diludahin, saya bilang. Kok belain dia? Keluar dari Indonesia, saya bilang. Karena bangsa ini adalah bangsa yang menghormati Palestina dan tidak mengakui Israel. Karena bangsa ini adalah bangsa yang menghormati Palestina dan tidak mengakui Israel. Lihat peraturan Menlu, gak boleh ada bendera Israel. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai Babi Haikal lagi, yang tentu saja koar-koar ya untuk membela Palestina dan mengutuk Israel ya. Kali ini kita akan melihat bagaimana reaksi orang Papua. Orang Papua justru memberikan pernyataan sikap bahwa tidak boleh ada yang mengganggu bendera Israel yang dikibarkan. Tidak boleh membakar bendera Israel. Nah teman-teman, tentu saja ini bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh Babi Haikal. Oleh karenanya ini sangat menarik untuk kita bahas teman-teman sekalian. Mari kita lihat bagaimana respon dari Babi Haikal. Apakah dia berani untuk mengusir orang-orang Papua keluar dari Indonesia. Dia tegaskan tadi itu keluar dari Indonesia. Bahkan dia minta ya seperti Tokopedia, Lazada untuk ditangkap oleh polisi karena menjual bendera Israel. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja simak ya video yang ada berikut ini. Papua batu peradaban, Yesus batu penjuru, Israel batu karang. Papua batu peradaban, Papua batu peradaban. Tetap berkibar di negeri ini sampai Jakarta ditertibkan. Tidak boleh bakar bendera Israel sembarangan di seluruh negara ini. Jawa bakar, Papua kibarkan, supaya satu sama ada keseimbangan di negeri ini. Kami Daud akan tetap berkibar di negeri ini sampai Jakarta ditertibkan. Tidak boleh bakar bendera Israel sembarangan di seluruh negara ini. Jawa bakar, Papua kibarkan, supaya satu sama ada keseimbangan di negeri ini. Akan tetap berkibar di negeri ini sampai Jakarta ditertibkan. Tidak boleh bakar bendera Israel sembarangan di seluruh negara ini. Jawa bakar, Papua kibarkan, supaya satu sama ada keseimbangan di negeri ini. Kami Daud akan tetap berkibar di negeri ini sampai Jakarta ditertibkan. Tidak boleh bakar bendera Israel sembarangan di seluruh negara ini. Jawa bakar, Papua kibarkan, supaya satu sama ada keseimbangan di negeri ini. Akan tetap berkibar di negeri ini sampai Jakarta ditertibkan. Tidak boleh bakar bendera Israel sembarangan di seluruh negara ini. Jawa bakar, Papua kibarkan, supaya satu sama ada keseimbangan di negeri ini. Kami Daud akan tetap berkibar di negeri ini sampai Jakarta ditertibkan. Tidak boleh bakar bendera Israel sembarangan di seluruh negara ini. Jawa bakar, Papua kibarkan, supaya satu sama ada keseimbangan di negeri ini. Oke teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah lihat bersama. Bagaimana orang Papua justru tari-tarian, yospan, mereka pawai bendera Israel gitu ya di tanah Papua. Nah pertanyaan kita, apakah Babi Haikal berani untuk mengusir orang-orang Papua dari Indonesia seperti pernyataannya itu, keluar dari Indonesia?
karena Anda mendukung Israel. Karena itu bertentangan dengan undang-undang katanya. Ya, kita adalah negara demokrasi teman-teman sekalian. Dan juga kita di Indonesia beragam agama yang tentu saja bisa dan bebas ya untuk bersuara, berpendapat. Nah, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Babe Haikal ini ya tentu harus dikaji ya secara bersama-sama gitu. Jangan main hakim sendiri Pak ya. Jangan seenaknya sendiri Anda membela Palestina karena itu beragama Muslim, Anda memusuhi Israel karena mereka mayoritas agama Yudaisme ya, bukan mayoritas Islam. Jadi harusnya Babe Haikal juga paham bahwa di Indonesia ini banyak orang Kristen ya yang mendukung Israel karena Israel itu di posisi benar soal tanah perjanjian yang saat ini mau direbut oleh kelompok Hamas. Dan seharusnya Anda bersyukur bagaimana Israel memberikan tanah Palestina itu kepada penduduk Palestina yang tentu saja mayoritasnya adalah Arab Muslim. Walaupun tanah Palestina itu adalah milik daripada Israel, tanah yang diberikan oleh Tuhan langsung kepada mereka. Dua kitab suci membenarkan hal itu, baik kitab suci Kristen maupun kitab suci Islam, bahwa tanah Kanaan adalah tanah suci, tanah perjanjian, tanah yang diberikan kepada Israel. Jadi wajar-wajar saja seharusnya. Tetapi kan kita melihat bahwa peristiwa 7 Oktober itu bukan disebabkan oleh Israel, tetapi justru Hamas yang merasa hebat, merasa sudah mampan untuk melawan Israel. Sehingga apa yang terjadi, mereka babak belur ya. Kita melihat korban jiwa yang saat ini sedang terjadi dan sedang diberitakan. Nah, oleh karenanya kita stoplah ya untuk memprovokasi dan juga mengumbar sejarah-sejarah yang memang tidak betul ya. Jadi kita bicarakanlah sesuai dengan kitab suci saja bahwa memang tanah itu adalah milik daripada Israel. Sekian dari saya teman-teman sekalian, biarlah video ini menjadi berkat bagi kita dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam.